Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anggap ya. Aluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul farul wahhabul razzaqul fattahul alim qabidul basitul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami' basirul hakamul 'adl al-latiful khabir al-halimul 'azim al-ghafurus syakur al-'aliyyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsyil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahad samadul qadirul muqtadirul qaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barrit tawwab muntaqimul ghafur rauful malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughnil mani'ud dharrun nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warisul rasyidus sabur alladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, ibu-ibu yang sangat saya hormati, pengajian Az-Zahra. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dikumpulkan Allah di dalam majelis Al-Quran. Mudah-mudahan berkah majelis ini kita semua diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah, dari segala mara bahaya,
dari segala wabah, dari segala bala. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dijadikan sakinah rumah tangganya, soleh-solihah putra putrinya, nantinya dimudahkan Allah untuk memahami kalamnya, dan mudah-mudahan saatnya kita menghadap kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena mungkin terlalu lama jadi saya lupa terakhir bahas apa. Tapi kata kuliah tadi itu terakhir bahas tentang ta'awud dan al-basmalah. Maka hari ini saya akan masuk di dalam ayat yang kedua surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Ini satu ayat ini pembahasannya panjang itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akan tulis kalimatnya. Ini spidol terbesar sedunia. Ibu-ibu coba lihat kemari. Alamin ini ada kalanya ditulis seperti ini, tapi pakai harokat panjang. Kadang-kadang al-alamin begini. Ini sama, harokat yang panjang begini dengan ini bacaannya juga sama. Ibu tahu wiritan yang paling tinggi tingkatannya itu wiritan apa? Ya ini, wiritan ini, memuji Allah. Saya ada video kemarin itu ya, pokoknya siapa orang yang ditanya kemudian jawabnya Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali, itu pasti dia mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan kalau sakit kesembuhan, kalau ruwet jalan keluar, itu pasti. Jadi biasakan kalau ditanya orang itu selalu baca ini 3 kali. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Misalnya sampai ini juga nggak apa-apa, Rabbil Alaminnya nggak usah. Ini loh, yang penting itu ini, wiritan itu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anakmu ya apa Mbak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bojomu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biasakan itu Pak. Jadi ringan tapi efeknya berat. Ya tentu kalau ibu-ibu tidak mencobanya tidak mungkin bisa membuktikan ini benar atau enggak. Kalau yang ngomong Nabi pasti benar, tapi kan perlu bukti. Buktikan saja. Ya apa kabar utangmu Mbak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Paling tidak itu pasti Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang. Ini jangan meremehkan, ini betul top ini. Ada satu hadis, siapa orang yang kesandung kemudian baca Alhamdulillah itu, maka dosanya diampuni, imannya diangkat sama Allah. Kan jarang orang kebentuk terus Alhamdulillah, itu kan jarang. Yang sering kan ado-ado itu ya. Ado. Jadi
sesakit apapun, sesusah apapun, sesulit apapun keadaan, jangan lupakan baca ini. Alhamdulillah. Nah, ibu sekalian, memang sebagian ulama itu kan ada yang di dalam sholat itu baru menjaharkan alhamdulillah. Menjaharkan itu mengeraskan. Ada yang bismillah. Cuman ini tetap posisinya ayat yang kedua setelah bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat sekarang. Alhamdulillah itu kalau diterjemahkan dengan terjemahan bebasnya namanya segala puji. Puji itu bahasa Arabnya apa? Hamdun, hamdan ini adalah puji. Ini puji. Lah segalanya dari mana? Dari al. Al itu menunjukkan segala. Kalau bahasa balaghahnya itu istighraqul jinsi. Itu panganan apa Ustaz? Sepenting segalanya dari al ini. Al ini menunjukkan makrifat. Makrifat itu menunjukkan spesifik. Atau kalau ini meniadakan yang lain. Artinya apa? Tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Jangan pernah atau jangan mengobrol pujian. Pujian itu semuanya modus ibu sekalian. Dan ada fikih yang mengatur itu, pujian yang dibolehkan itu pujian seorang tua kepada anak dan sebaliknya, dan pujian seorang suami kepada istri dan sebaliknya jika mereka masih statusnya jadi. Kalau sudah pisah nggak boleh memuji lagi. Tapi kalau anak kepada orang tua kepada anak itu boleh. Dan tentu kita memuji kepada Rasulullah. Kenapa? Alasan kita memuji Rasulullah. Yang paling benar alasannya apa? Kita kalau selalu memuji Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun. Engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan. Itu siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Kenapa Anda memuji Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Allah memuji Nabi Muhammad dan Allah menyuruh kita untuk memuji Nabi Muhammad. Apakah ada perintah kita itu disuruh memuji sesama? Tidak ada. Yang disuruh itu berterima kasih kepada sesama. Beda loh Pak, Bu. Yang disuruh itu berterima kasih. Malam yashkuril nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi hadisnya itu siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai pula bersyukur kepada Allah. Berterima kasih lah ya, bukan memuji. Jadi namanya istighraqul jinsi, meniadakan yang lain. Jadi yang pantas dipuji adalah Allah. Maka segala puji lillah, hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Kalau sekedar memuji normatif ya boleh lah Bu. Mbak, kamu tambah seger rasa ini Mbak. Seger itu maknanya akeh loh Bu. Seger Mariatus, atau biasanya lemu, tambah lemu itu seger. Ya Allah, tambah seger kan Mbak. Ya, aku Mariatus Mbak. Kok seger Mbak? Udana. Baik, ini istighraqul jinsi. Kalau bahasa Jawanya alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi keduwe Allah. Nek bahasa Madura alhamdu sedejenah puji. Apa? Jadi statusnya alhamdulillah ini zikir yang tertinggi levelnya. Dan ini adalah pujian kepada Allah. Bukan Allah mengharapkan pujian ibu-ibu, bukan. Sama nggak ngelem Allah ya Allah gak paten. Tidak akan mengangkat kerajaan Allah dan tidak akan menurunkan kerajaan Allah.
kita memuji kepada Allah itu supaya ada naiknya iman itu melalui pujian ini. Ini pujian secara umum. Nanti ada pujian secara khusus, biasanya diungkapkan lewat namanya yang mulia. Tadi Asmaul Husna itu memuji Allah loh. Jadi maknanya begini, Ar-Rahman itu berarti ya Rahman, wahai yang maha pengasih. Jadi ada pujiannya, itu sudah spesifik. 99 itu semua adalah pujian Allah. Dan menjadi peraturan kita berdoa, itu wajib dimulai dengan kata-kata Alhamdulillah. Wajib. Mau ibu bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Tapi setiap doa wajib hukumnya dimulai dengan Alhamdulillah. Mau redaksinya dirubah-rubah boleh. Jadi orang berdoa itu wajib baca ta'awud, wajib baca bismillah, wajib baca ini alhamdulillah. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau dengan kata-kata hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu boleh. Atau pakai hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda boleh. Atau alhamdulillahi rabbil alamin saja ansal. Tapi jangan sampai berdoa tanpa mengucapkan ini. Berdoa loh ya, bukan zikir loh ya. Ibu kan sudah sering saya jelaskan, ada zikir, ada doa. Kalau zikir itu wirid seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau wirid seperti itu tanpa alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu niat berdoa, niat minta ke Allah, sampaikan ini. Atau pakai bahasa Indonesia, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, segala puji hanya milik Allah. Biasanya sekalian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Ini ritual yang tidak boleh ditinggal. Ta'awud, basmalah, alhamdulillah, salawat. Nanti di akhirnya lagi juga salawat, ditutup alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jadikan ini sebagai pembuka doa dan penutup doa. Itu namanya etika. Jadi orang kalau tidak muji dulu, itu jenenge gak duwe tata krama, gak duwe unggu. Ya basa Jermani seluruh seloroh ya. Termasuk ketika kita baca alhamdulillah itu rata-rata maksa itu. Tahu rata maksa? Jadi artinya enggak alhamdulillah jane. Cuman misalkan sakit, orang sakit itu kan susah kalau ngomong alhamdulillah ya Bu ya. Kalau dapat musibah itu kan susah kalau dapat ngomong misalnya sikile cekot-cekot. Orang kancane takon, "Ya apa Mbak sikilmu?" Alhamdulillah. Tak apa-apa. Lebih baik terpaksa tapi mengucapkan alhamdulillah daripada menceritakan sakitnya yang berujung keluh kesah. Jadi ini, Mbak, apa niku sambatan ta, Mbak? Ya apa sih ilmu? Ya ngene iki Mbak cekot-cekot Mbak Abu, koyo ngene iki wis sembuh gak karo aku ngene. Kon sambatan. Aku gak sambat, Mbak. Aku mek critakno tok ya padha wae critakne iku sambat. Makanya sebenarnya alhamdulillah itu ngekat sambat itu. Orang sambat itu memang tambah sembuh, enggak, tambah sakit. Saya kan kalau misalnya digodho wong lanang, digodho bojo ya. Terus sama nyeritakno eleke bojo, mau tambah selesai? Tidak tambah selesai. Tambah parah suaminya. Saya kan selalu mengatakan sejelek-jelek orang atau sejelek-jelek nasib itu pasti ada baiknya. Orang misalkan ya kemarin ada yang positif karena COVID, ya, umpamanya begitu, positif karena COVID. Isoman itu loh paling enggak sebulan.
Nah, ibu-ibu sehat berapa tahun? Makanya saya kemarin selalu mengatakan sebagai yang isoman, kalau ada yang bertanya, jangan cerita-cerita. Lebih baik isolasi mandiri, tidak usah cerita. Saya ini bertolak belakang dengan pemerintah ini. Pemerintah ini kalau ada di swab kemudian positif, kan itu suruh rapor. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meyakinkan kepada kita, kalau kamu sakit, mengalami masalah, itu jangan ngomong sama orang. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, tandanya orang hatinya punya iman itu apa? Kalau sedekah nggak ngomong, kalau sakit ya nggak ngomong. Nah sekarang kan dipaksa ngomong. Ibu tahu nggak saya itu pernah isoman nggak ngomong? Pernah saya. Di antara kita ini yang pertama kali soal positif itu saya dan keluarga saya. 1,5 bulan saya tidak keluar rumah. Kan ngomong-ngomong ya waras dewi ini. Kenapa ibu? Karena ketika kita menceritakan, itu ujung-ujungnya keluh kesah, dan Allah paling benci, kalau dengan bahasa manusia ya, paling benci dengan orang yang keluh kesah. Belnek Allah sama itu. Atasnya belnek itu kudu muka. Allah itu kudu muka lihat orang seperti itu. Makanya alhamdulillah ini penetralnya, solusinya. Coba nanti ibu, insya Allah berkah. Bentar ya. Ya, itu kalimat alhamdulillah. Terus ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih. Siapa yang membaca alhamdulillah 100 kali di pagi hari dan 100 hari di sore hari, 100 kali di sore hari, maka pahalanya itu seperti bersedekah 100 ekor kuda perang yang digunakan untuk jihad di jalan Allah. Alhamdulillah itu 100 kali pagi, 100 kali malam, itu sama dengan ibu bersedekah kuda perang. Bersedekah kuda aja itu pahalanya besar, apalagi kuda perang, apalagi digunakan perang di jalan Allah. Ya Allah, tidak ada sebesar orang yang bersedekah. Jadi misalnya panjenengan tidak ada alasan untuk nggak bersedekah. Kita baca alhamdulillah ini. Saya itu paling suka bu kalau ada wiritan yang pendek-pendek begini. Di Sambi itu bisa, panjenengan jogging gitu loh, jalan ke sana kemari, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah dikasih pahala Allah dengan pahala yang besar, jaminan pengampunan dosa, macam-macam. Saya itu menghindari wiritan-wiritan yang panjang-panjang itu. Kemarin saya jogging di Al-Akbar itu ada orang bapak-bapak, Pak Ustadz saya boleh nggak jogging sama Ustadz sambil setoran hafalan? Hafalan apa Pak? Ya ini saya menghafalkan Al-Waqi'ah. Oh ya enggak apa-apa. Oke, kalau saya kan mendengarkan sambil jalan, dia kan ngaji sambil jalan. Ya monggo idza Waqi'ah laisa. Enggak usah Pak, enggak usah ngaji, wiritan alhamdulillah wae. Kalau setoran nanti yang normal-normal saja. Jadi indah sekali. Rasulullah itu ngatur hidup itu indah sekali. Tidak ada susah sulit bagi orang yang beriman itu. Tidak ada sulit, tidak ada susah, tidak ada berat. Kalau kita mau mengikuti cara ini, jadikan alhamdulillah menjadi istiqomah zikir pagi dan sore hari kita. Hanya dengan alhamdulillah. Yang lain-lain ikut Bapak Ibu sekalian. Apalagi urusan rizki, apalagi urusan PPKM, sipil, apalagi urusan COVID, sipil itu apa? Kecil ibu. Saya nggak meremehkan, saya hanya meyakinkan kita semua bahwa kita itu harus percaya diri dalam kehidupan ini. Harus percaya diri. Baik, alhamdulillah, lillah hanya milik Allah.
Yang pantas dipuji itu Allah. Yang mempunyai keagungan Allah, yang mempunyai kebesaran Allah, yang hebat Allah, yang maha dalam segalanya Allah. Nah terus kita bagaimana Bu? Kita ini bayangan saja, bayangan. Dan tidak ada kelebihan kita kecuali semuanya dibatasi Allah. Misalkan kalau kita ini pandai ya, pintar ya, itu ada yang minterkan Allah. Kita kaya, ada yang mengkayakan Allah. Saya tadi sebelum kesini itu dikirimi video, jadi sudah ada mobil ini yang apa Bu? Semua teknologi remote. Yang beli pertama kali itu Pangeran Dubai. Amerika belum merilis ini, tapi Dubai sudah pakai ini. Keluarga istana. Ini duit nganggur Ibu. Jadi sekarang nggak perlu driver, semuanya pakai remote kontrol. Ya, budal dewi, dia sudah tahu arahnya kemana. Dan dia lebih aman karena dia tidak akan ngantuk, kecuali kalau mungkin listriknya habis. Dia tidak bisa nubruk juga. Terus ngedrop ke mall misalnya begitu, kemudian di remote lagi mobilnya itu nyari parkir sendiri. Nanti kalau sudah belanja selesai, remote titit, dia datang nyusul sendiri, buka sendiri pintunya semua. Sopir gak payu tuh beli. Harganya untuk perdana itu yang termurah itu cuma 30 miliar. Itu kok masjid ini oleh pirang-pirang. Ya. Kemudian dia itu ya bangga lah, bangga. Saya sendiri yang lihat ya, namanya manusia itu kan ada tetesan tinta dunia di hatinya. Tidak ada manusia pun yang tidak bangga dengan dunia. Saya ulang lagi, sak dukur-dukure ilmu, sak tinggi-tinggi level dia seorang ulama besar, tetap senang duit. Wapen, niki sing ndukir iki seneng duit to. Sing mboten seneng ngacung, to lho. Wong gendeng lho doyan. Saya tertarik. Tapi ingat, sebuah kelebihan, sebuah yang wah, itu kan pasti akan mendatangkan pujian luar biasa rek mobilmu rek. Tapi keluar biasaan dunia itu selalu ada batasnya. Nanti ada mobil yang lebih canggih dari itu. Nanti luar biasa lagi, luar biasa lagi, luar biasa lagi. Sering kita sebut dalam bahasa pepatah kita itu, di atas langit ada langit. Oh ada yang bangga Mbak, gak ono Mbak sing ayu sak kampung iki, sak sememi lho. Paling ayu aku. Sak sememi. Nanti keluar dari sememi, sak kecamatan Benowo, yo kalah deh. Wah aku Mbak paling ayu sak kecamatan. Iya. Nanti kalau sudah ke Surabaya, kemudian nanti sak Surabaya paling ayu, sak Jawa terus. Ibu-ibu tahu saya di sini tuh paling pakar dalam bidang Quran misalnya. Tapi saya ikut halaqah di Madinah paling bodoh saya di sana. Makanya nggak pantas kita dipuji. Pempujian kita itu dibatasi ruang dan waktu. Sementara Allah pusatnya pujian, punjernya pujian itu adalah Allah. Kita hanya bayangan dari itu. Nah kita ini kan latah ibu. Latahnya itu ya kadang-kadang terlalu lebay kalau memuji, terlalu berlebih-lebihan kalau memuji. Apalagi kalau ada maunya itu, terutama nih sampai utang itu, nek muji Gusti tinggi langit Mbak, kok tambah wayu Mbak, lambemu ya Allah Mbak. Ilmu ku Mbak ya Allah. Iya, kira-kira tambah bagian apa pesek Bu? Tambah pesek yakin gak diutangi. Ya Allah Mbak, kok tambah langsing, langsung wis diutangi. Sewenang wae dadi ana langsing ku seneng wae kan ngene. Laki-laki kan nggak ada beban kalau begitu. Itu
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata lillah, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian, makanya begini, saya itu kan termasuk oleh Allah dikondisikan itu sering traveling itu. Sering traveling. Nanti Oktober ini saya ke Maluku Utara, di Ternate. Di pulau namanya Pulau Sofifi, pulau baru. Jadi kita mengadakan acara STQ nasional di sana. Untuk apa kita sering traveling itu artinya? Untuk apa, Bu? Untuk membandingkan. Saya itu punya saudara, dijak lungo itu uangnya nih. Padahal gratis. Gratis cek uangnya nih, apa mana bayar? Ayo, Dek, nanggone Malang tak bayari, setelah hotelnya tak bayari, mangan tak bayari, mau males mas nang omah. Ayo dek nang Banyuwangi tak bayari kabeh, ayo dek nang Sumenep dek, dalam ini tak bayari, ayo nang Jakarta tak bayari. Ibu-ibu kalau saya bayari mau nggak ikut? Itu wajah-wajah gratisan itu aja. Saya bilang kalau ada kesempatan traveling itu, apalagi dibayari orang, berangkat. Dan tidak ada orang travel itu capek. Pasti capek, tapi capeknya dibayar dengan pengalaman. Nah, pengalaman bagi orang yang beriman itu penting untuk pembanding, untuk pembanding. Jadi kita itu tahu pelosok. Tadi itu kan saya cukur rambut itu. Saya tunjukkan ya. Nah, yang cukur saya itu ex kepalanya Joni Andrian. Jadi saya, walaupun saya ini guru ngaji Bu ya, potong saya itu Joni Andrian, tapi ex-nya, ex karyawannya saya panggil ke rumah. Terus dia itu ada langganan yang di Surabaya pindah ke Sumenep, diminta potong. Bah, besok saya itu potong, Bah, waduh kan Sumenep tekan ono. Datang lo motong orang satu ke Sumenep terus balik Surabaya lagi. Bukan, yang mahal itu bukan bayaranmu mas, yang mahal itu pengalamanmu. Dan kalau kamu itu bisa mengolah pengalaman dengan baik, oh itu syarat menjadi instrumen untuk meningkatkan iman. Ibu jangan kuper, ayo cari pergaulan di sana kemari. Yang penting sama suami diizinkan, atau berangkatnya sama suami jauh lebih bagus. Saya ini Bu, itu nabung, tanya istri saya, itu khusus untuk melenceng, khusus melenceng saya. Ya kebutuhan bensinnya mobil, kebutuhan hotel, kebutuhan makan, dan plus kalau perempuan kan banyak mesti belanja dan lain sebagainya. Ibu, di tengah-tengah pandemi saya itu ke Bali loh. Di tengah-tengah pandemi saya sudah kemana-mana. Saya ingin, ya Allah, dari rezeki yang Allah berikan ini, saya ingin tahu dunia itu seperti apa, kebesaran Allah itu seperti apa. Karena ayat-ayat Al-Quran ini banyak. Orang itu tambahnya iman itu melihat alam semesta, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Kalau itu Allah yang menyebutkan, itu maknanya apa? Jangan di rumah terus. Makanya saya itu dari awal menentang, namanya stay at home itu saya menentang. Tetap diam di rumah itu saya menentang. Tapi kan saya bukan orang besar, jadi ya besar badannya saja, tapi maksud saya bukan pejabat, bukan otoritas, sehingga nggak ada pengaruh. Saya bilang kepada wali kota ketemu, Pak, bagaimana Anda menyuruh warga Surabaya untuk tinggal di rumah? Ya kalau rumahnya besar kayak rumah sampean. Nah bagaimana dengan rumah orang-orang yang di daerah Girian sama Sidotopo sana, yang rapat hanya 3x3, antara dapur sama kamar mandi jadi satu, nyuci juga di situ, tidak ada sirkulasi udara yang sehat. Terus mereka disuruh dekem di situ, anaknya 5, kaki sembujung aja tidak iso. Stay at home. Mestinya kalau sudah begini ini suruh ke lapangan, cari sana jam 11 siang itu. Kok disuruh di rumah, malah mulek kayak nanggon. Akhirnya semua itu berteman. Nanti siapa sih tanggung jawab?
Bojone sing tanggung jawab jare Pak dia. Nek ndak tanggung jawab ya apa niki? Ya Allah. Coba cari ayat, nanti ibu-ibu baca ayat itu. Perintah untuk traveling itu banyak. Siru fil ardh. Berjalan-jalanlah kamu di muka bumi. Sudahlah, ndak usah ndaki, ndak usah muluk-muluk mau keluar kota, sak Surabaya nang Suramadu lho. Saya itu kadang-kadang sama istri, ayo Mina Suramadu. Ya cuma lewat terus balik mana? Ya, sekarang sudah tidak ada swab-swab itu, sudah saya hilangkan semua. Tidak ada sekarang. Nang Kenjeran ke Pantai Riang itu. Ibu Ria dari sini. Atau kemana ke Ngapel lah. Jadi jangan, supaya kita tahu ibu sekalian, kita tahu bagaimana kebesaran Allah dan kita bisa menjadi pembanding. Saya itu melihat karakter orang-orang yang senang traveling dengan karakter orang-orang yang tidak senang. Itu lihat, orang traveling itu lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Gak ngamuan biasanya, gak loro hatian. Dia melihat kebenaran itu luas. Misalnya cara sholat, kita pernah keluar negeri, pernah umroh, pernah ke sana. Tata cara sholat itu macam-macam. Sehingga kita itu tidak melihat sholat kita paling benar. Oh ternyata di sana seperti ini, di sana seperti ini. Zikir juga macam-macam. Oh pas ikut sana, zikirnya seperti ini, gayanya seperti ini. Ya. Dan saya beruntung Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang dikondisikan Allah banyak traveling dengan tidak bayar gitu. Karena kalau tidak juri MTQ ya ceramah Sabang sampai Merauke alhamdulillah sudah saya injak semua. Injak Pak ya. Ya. Ini pulau baru, besok ini kita akan berangkat ke sana. Insya Allah. Negara-negara juga lumayan banyak saya kunjungi. Semuanya saya minta ke Allah gitu. Ya Allah, saya minta kesempatan untuk mengetahui bumimu itu bagaimana, kebesaranmu di bumimu itu bagaimana. Dikirim ke sana, Masya Allah, luar biasa. Kapan itu ada undangan ke Afrika Selatan, Afsel, tapi saya belum mengiyakan karena pandemi. Kalau seandainya nggak ada pandemi, sudah keliling kemana-mana saya. Jadi ada sebuah event organizer untuk pengajian di luar negeri itu selalu minta, Ustaz mau kemana? Kita agendakan kemana. Kadang boleh ngajak keluarga, kadang tidak boleh. Kalau ngajak keluarga itu alhamdulillah, kalau nggak ngajak itu ya lebih alhamdulillah lagi, saya bebas di sana. Sama nggak guyu tahu, laporan. Makanya apa? Saya ditanyakan kemarin, Pak, cirinya istri solihah itu bagaimana sih Pak? Zaman ini mau jawaban dari Nabi atau jawaban dari saya? Ya dua-duanya. Nabi bagaimana, Pak Ustadz bagaimana? Kalau Nabi itu menyenangkan dipandang suami, menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga kemaluan, itulah wanita solihah. Kalau Pak Ustadz gimana ciri-cirinya? Nah, kalau saya gampang. Wanita solihah itu kalau dia mati suaminya nangis. Yang kedua, kalau dia pergi suaminya itu selalu ingin ditemani istrinya. Itu solihah. Tapi kalau sudah ada suami bilang kepada istrinya, Mah, papa mau ke Jakarta kira-kira 2 minggu. Mama tidak usah ikut ya. Nah, itu gak solihah biasanya. Karena mengancam. Suaminya merasa terancam ya. Ini berfungsi sebagai CCTV. Tapi kalau mama ikut ya Maya, supaya papa ada temennya, itu solihah. Didik jalur kandang, diundang kemana-mana. Mah, papa dapat undangan reuni TK mah. Mama ikut ya Mah. Itu kan undangannya sendiri Pak, tapi papa pengen ngajak mama gitu. Oh itu aman.
Makanya kan saya selalu mengatakan undangan reuni itu, mau reuni PG, TK, pernah ada reuni PG? Kalau TK pernah, saya pernah diundang reuni TK itu di kampung sana itu. Jadi saya sudah tidak mengenal lagi, sudah puluhan tahun. Ceritanya itu saya diundang ceramah ke desa saya dulu. Nah yang undang itu kan teman TK dulu. Terus saya ditanya, Muzaki gimana kalau kita mengadakan reuni TK? Gak apa-apa tajak reuni TK. Kenapa kamu punya ide seperti itu? Karena rata-rata itu ada di daerah kita sendiri, yang di luar itu jarang. Dan saya sensus itu ya hampir semuanya masih hidup. Ya kita adakan ya. Kamu yang ceramah loh. Tapi ya karena kamu jangan minta apa-apa loh. Enggak, aku enggak jalur apa-apa. Terus sampai terjadi bulan ketika itu yang datang hampir 30-an, lumayan. Kebanyakan perempuan. Lemu-lemu wong ini. Ketemu ibu. Kok niki sapa? Aku marpuah. Oh halo, marpuah sing ngumbelen pian ikut ta. Ya Allah, saiki jek lemune marpuah. Anakmu piro? 5 anakku 5. Ya Allah, marpuah. Ya Allah Mujaki, kon biyen sing nggodho anakku yo. Kebuka rahasia kon niku marpuah. Itu terjadi Ibu. Saya mengatakan kalau ada undangan reuni apapun, haram hukumnya mendatangi reuni kecuali mengajak pasangannya. Sudah. Kecuali mengajak suaminya, kecuali mengajak istrinya. Karena karakter orang yang sudah pernah kenal itu cenderung lebih mudah dia PDKT daripada sebelumnya belum kenal. Passwordnya gampang. Oh kan biar sing ini loh, sing ini ya gampang. Dan banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, melanggar norma-norma itu ya gara-gara reuni. Ono NB ini dilarang mengajak pasangan. Kalau ada panitia sudah begitu, itu panitia gak kenai kan. Panitia bejat itu. Jangan didatangi. Reuni TK. Nah saya itu kan mulai dari SD masih punya, tapi setelah SMP, SMA enggak punya teman perempuan. Makanya saya enggak pernah mengadakan reuni SMP, SMA. Kuliah itu ada, tapi jarang. Tapi kalau SD, TK itu ada perempuannya. Ada itu ibu-ibu sopo langsung, Masya Allah Muzaki kon saiki tambah putih, biar pirang celek. Saya kok putih. Iya, aku ngombe Beklin ta barang putih. Kon biyen niku elek. Wiyah kan biyen. Ono umbelen metu kok tarik mah. Astagfirullah. Wis ta lambat, aja diceritakno, Pak. Lho ya gunane reuni TK ya cerita ngono. Dan itu ada guru yang masih hidup itu. Umurnya hampir 90 tahun. Sudah digotong dia. Ya tujuan kita nyantuni beliau itu, memang tujuan reuni itu untuk itu. Tapi banyak yang tidak membawa pasangan. Tapi ini caranya yang jenenge nang desa Bu ya. Enggak bawa pasangan lemu-lemu ini aman wis gak kira kecantol. Ya Allah. Bojoku pamitan. Aku kok reuni kasane melok. Ta gak melok aku. Paling yo desa iku ya. Biasa nang sawah itu ya. Ya betul Bu, teman-teman itu banyak yang ke sawah itu. Jadi waktu datang itu kan beda dengan jamaah-jamaah di Surabaya itu ya, pengajian wangi-wangi. Ini Abu Pakpo. Minimal minyak tawon lah. Ya Allah, ono sing gak salon pas. Ya Allah ya Rabbi. Baik. Sekarang yang berikutnya Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Rabb itu sering kita ucapkan dengan kata-kata Tuhan ya Bu. Betul ya. Kalau Rabbi Tuhanku, Tuhan kami,
Rabbana. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Tapi sesungguhnya Rabb itu Tuhan dengan fungsi. Apa Rabb itu? Yang mengatur. Jadi begini Bu, kita itu meyakini Allah itu dengan 3. Tauhid kita itu 3. Pertama, meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang punya sifat kesempurnaan. Biasanya di Allah itu ada. Allah itu maha dahulu. Allah itu kekal. Itu namanya ilahi. Pakai ilah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu biasanya pada sifat-sifatnya yang 20. Ada sifat-sifatnya yang wajib, ada sifat yang muhal. Wujud kita baqa mukhalafatun bil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu sama basar dan seterusnya dia. Itu namanya uluhiyah, tentang Allah. Jadi kalau saya ini ya, misalnya siapa ini? Muzaki. Muzaki itu orangnya agak gemuk. Muzaki itu misalnya ya, pipinya nyemplung. Muzaki itu batuknya nonong. Muzaki itu hidungnya pesek. Itu namanya pribadi saya. Kalau Allah ilahinya, ya ilahi, ya ilahana. Kan ada, kadang-kadang kita menyebut Tuhan itu pakai ilahi. Ilahi Rabbi, ya. Kadang-kadang ya Rabbi. Bedanya apa? Kalau ilahi itu sifat yang melekat kepada Allah. Kalau Rabb ini sifat bahwa Allah itu maha mengatur sifatnya. Contoh tadi ya, kalau sifat pribadi saya apa? Gemuk, patuke nonong, irunge pesek. Apa mana Bu? Gak wani zaman ngomong ya. Tapi brengos. Kalau saya, orangnya itu kalau ngomong santun, orangnya jujur, itu Rabb-nya itu ketika berhubungan dengan makhluk itu namanya rububiyah. Rabb itu rububiyah. Saya mau tanya begini, Allah itu maha mulia, itu kan ilahi. Kalau Allah itu menciptakan, kan rububiyah. Jadi hubungan kepada makhluk. Ibu-ibu ini diatur Allah enggak? Merasa diatur Allah enggak? Merasa nih. Kalau ada statement, kenapa orang harus gelisah dengan 3 hal, padahal 3 itu sudah diatur sama Allah. Apa yang prinsip dalam hidup itu? 1, rizkinya. 2, matinya. 3, jodohnya. Kenapa orang harus gelisah dengan 3 ini? Padahal sudah diatur sama Allah. Makanya untuk melihat kadar keimanan itu, ya melihat 3 urusan itu. Kalau dia masih gelisah dengan jodohnya, gelisah dengan rizkinya, gelisah dengan matinya, maka dipastikan bahwa di hatinya masih tidak ada iman. Kalau sudah iman itu, dia itu sibuk dengan usaha, tapi tidak memikirkan hasilnya seperti apa. Tadi kan ada video yang bagus Ibu. Jadi anak-anak lagi main domino itu, anak 3 laki-laki, dia bertato semua. Tiba-tiba ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satunya pamit kepada yang 2. Aku pergi dulu. Kemana kamu? Ke masjid. Ngapain ke masjid? Sholat, karena dipanggil ini sholat. Loh, memang sholat pun diterima sama Tuhan. Aku tidak peduli sholatku diterima. Yang penting aku mengerjakan perintah. Bagus sekali dia. Kalau ibadah sudah usah mikirkan diterima atau tidak. Tunjukkan kita taat kepada Allah. Masa sih Allah tidak kasihan sama kita? Memang ibu itu yakin kalau diterima? Enggak. Allah itu justru menerima itu bukan dengan cara sholat kita. Allah nih sholat yang daerah Gentaman Sari modelnya kayak ngurus angel diterima nih. Tapi siapa tahu Allah tidak menerima sholat tata cara kita, tapi menerima rasa ketaatan kita. Ya Allah, memang saya belum sempurna sholat, tapi saya mau sholat. Itu Allah senang loh dengan kita. Siapa tahu karena itu. Jadi ibu-ibu jangan usah ambil pusing nanti saya diterima. Kayak sedekah itu tidak usah.
Tidak usah pikirkan apakah diterima, tidak usah. Orang mukmin itu yang difikirkan saya hanya taat kepada Allah. Ada. Masa sholat kamu itu tangan banyak tatonya sholat, sudah. Saya tidak peduli Allah mau terima tidak. Yang penting saya sholat. Sudah. Nanti kan diatur sama Allah. Dan Allah kalau mengatur itu, Masya Allah, bayangkan ya berapa miliar manusia diatur sama Allah seperti ini. Kemarin kita sudah merencanakan ada pengajian, ternyata saya uzur harus ada pembina anak-anak di STQ Nasional itu. Sekarang kita merencanakan ini, yang hadir pun sudah diatur sama Allah seperti ini. Makanya orang itu yang yakin sama Allah itu enak, tidak ada gelisahnya, enteng. Tetap usaha, tetap usaha. Saya kemarin itu dapat pelajaran penting, Masya Allah. Ada jamaah itu yang laki-laki meninggal yang dinyatakan karena COVID gitu. Cuman benar-benar dramatis itu. Dramatisnya apa? Karena kantornya mengadakan swab, kemudian dia positif tapi dalam ranah OTG. Kemudian karena ada fasilitasnya di kantor, dia diisolasi di hotel. Di hotel 1-2 hari dia aman, tidak merasakan apa-apa. Yang hari keempat katanya ada dokter yang datang ke hotelnya memberikan obat. Yang obat itu jumlahnya 12 macam obat. Antivirus, anti apa macam-macam. Dia minum semua. Hari berikutnya drop, langsung masuk ICU, potong ke rumah sakit. Akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian istrinya nangis. Istri nangis itu tandanya apa sih? Suaminya mati, istrinya nangis tandanya apa? Sayang, cinta, belum tentu. Ternyata suaminya utangnya banyak. Jadi dia nyauri, aku iki apa sih Pak? Paling mati dhisik Pak. Nggo utangmu sing nyauri sapa? Ternyata hati-hati. Tapi anaknya ini luar biasa. Mama, ini sudah tulisannya Allah, Ma. Tapi kan ini karena pandemi COVID. Bukan, tidak ada COVID, Papa tetap mati hari ini. Tidak ada corona, Papa tetap mati hari ini. Bukankah sebelum kita lahir, ajal kita sudah ditulis sama Allah? Langsung diam. Ya Allah, anak seperti ini Bu. Baru SMP anak ini, tapi luar biasa. Anak pondok. Ngomongnya seperti itu. Nah sekarang kita perlu keyakinan seperti ini, perlu. Ya tentu tidak kemudian membuat kita takabur sampai kemudian tidak menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan kan bagian ikhtiar kita untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tapi keyakinan bahwa kematian kita itu yang ngatur Rabb-nya Allah, ya sudah. Tidak ada masalah. Saya itu Bu ya, Masya Allah, kecelakaan beberapa waktu yang lalu itu, saya berpikir betul kita dalam genggaman Allah itu betul sekali. Mau Allah cabut bisa, tidak sakit aja, mati itu bisa kok. Makan itu mati loh iso. Kalau dalam sendok. Ketiban paku itu mati. Paku bumi. Orang itu yang senang ngaji Bu, biasanya hatinya terhibur. Tambah iman, tambah takwa, nggak gelisah, nggak ketakutan. Sampai mau kalau rangkepan masker itu rangkep 3 sekalipun, kalau ajal datang, tidak bisa itu. Tidak bisa. Kita tidak bisa menolak ajal itu. Tidak bisa membentengi dari ajal. Itu sudah ketetapan Allah. Ada dulu kiai saya itu ceramah begini Bu, waktu ceramah jantung meninggal. Ada lagi sholat meninggal. Ada lagi ngajar di kelas meninggal. Biasa. Padahal tidak punya riwayat sakit apa-apa,
tahu-tahu meninggal. Ada yang meninggalnya di laut. Coba, kemarin saya minggu kemarin kan 40 harinya salah satu korban yang Nanggala dulu. Ada yang ada yang di pesawat, ada yang macam-macam. Dan ini semua kehendak Allah. Ada orang datang kepada Pak Ustadz, saya minta doa Ustadz supaya saya tidak mati-mati, bisa nggak? Yang penting itu kita itu dua pilihannya. Kalau matinya husnul khotimah, hidupnya mulia, itu aja loh. Kamu lari dari kematian pasti mengejar kamu. Kamu berada dalam tembok yang tebal, beton yang kuat, pasti kamu mendapatkan kematian. Oh, Nabi saja manusia yang paling dicintai Allah itu ya meninggal juga. Semua Nabi dan Rasul, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Demikian juga rasul-rasul sebelum Nabi. Hanya memang ada yang umurnya panjang, umurnya sedang, umurnya pendek, biasa. Kalau ibu-ibu senang umur panjang atau umur pendek? Senang nunggu di dunia apa nunggu di alam kubur? Gini loh, kan yang cepat, yang umurnya pendek kan mati dulu, berarti kan nunggunya di alam kubur. Kan kebangkitannya kan bareng nanti. Tapi yang umur panjang nunggunya di dunia, itu milih nunggu di dunia apa di alam kubur? Iya, karena katanya jawab alam kubur itu ya apa? Jawab dunia itu ya apa? Iya. Ya sudah, nanti dipikirkan ya mau tidur. Dipikirkan, saya ini kira-kira alam kubur apa dunia? Kalau bisa cari amal dulu yang banyak. Iya. Saya tahu perasaan ibu saya tahu. Makanya saya tadi seandainya alam kubur itu benar-benar sudah kita yakini seperti taman dari taman surga, yakin ibu lebih betah di alam kubur daripada di alam dunia. Tapi kan gak yakin, karena lihat dengan kasat mata 2 meter sekali 1,5 meter. Padahal orang yang baik itu dijadikan kuburnya seperti taman dari taman surga. Ada seorang suami bilang ke istrinya, kan di rumahnya sempit bu, RSSS. Nah, mau nggak mama pindah rumah? Kenapa pak? Kemana pindahnya pak? Pindahnya itu rumahnya lebih besar pak, lebih luas, kamarnya juga luas, kasurnya lebih empuk, lebih dingin AC-nya. Depan rumah itu ada taman, belakang ada kolam renang. Mau nggak pindah? Mau pak. Di daerah mana pak? Di alam kubur pak. Nggak situ pak, nggak situ. Soalnya papa wis yakin, si mamanya kurang yakin. Kalau nanti dihimpit bagaimana pak? Itu yang kemudian orang sakit, takut dengan kematian. Kalau satu sakit takut enggak? Kadang-kadang. Ya Allah ya Rabb. Terus bagaimana dengan pengaturan Allah? Indah sekali ibu. Saya hampir tidak pernah bermimpi bertemu dengan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu sebagian orang rantau begini. Tiba-tiba ke sini. Dulu belum ada. Saya itu kan mulai aktif ngaji di masjid belakang itu sekitar tahun 95. Ini jalan setapak ini. Ada hallnya Bali, saya selalu ikut. Mulai dulu, sejak belum menikah sudah saya ikut. Dulu hampir jarang orang hafal Quran. Sekarang kan banyak sekali. Jadi kalau jalan dari sana itu, SMA ini ada, jadi jalan agak luas itu ya sampai SMA ini sudah jalan setapak. Hampir jarang yang punya mobil, ya bisa mobil satu, kanan kiri tambah. Siapa menyangka seperti ini?
jadi perumahan yang besar yang banyak seperti ini dan kita semua bertemu di sini. Siapa yang menyangka? Itu namanya Robnya Allah. Robnya Allah. Kita nggak tahu nanti bakal besanan apa ya karo ya. Ya, itu kan yang mengatur Allah. Dan Allah itu mengatur detail sekali, Bu. Detail sekali. Yang kecil-kecil diatur sama Allah. Makhluk hidup semua diatur sama Allah. Itu saja kalau kita berpikir, ya Allah, betapa besarnya Engkau. Seandainya dunia ini tidak ada yang mengatur, ya rusak ya. Atau ada yang mengatur tapi ganda, double. Allah itu Maha Esa sehingga diatur alam semesta ini dengan sangat rapi. Peredaran bulan, peredaran matahari, tumbuhnya pepohonan, buah-buahan. Kan sering kita diingatkan Allah dalam Al-Quran itu. Kalau Anda sering baca Al-Waqi'ah itu kan ditanya sama Allah, afara'aitum ma tahrusun, hai manusia, apakah kamu tidak melihat apa yang tumbuh di hadapannya? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Itu kamu yang menumbuhkan atau aku, kata Allah. Tidak mikir, tapi kan kita nggak mikir. Delok lombok yuk, moro-moro dipetik, diulek mana? Gak dipikir, ya Allah, kemarin lombok ini hanya pentilnya, kemudian sekarang berubah hijau, berubah kuning, berubah merah. Tak petik, tak ulek, kok bisa pedes. Maha besar Engkau ya Allah. Sempat sampai ngulek-ngulek sampai subhanallah, maha besar Engkau ya Allah. Kober kira-kira sampai pret. Enggak. Dengan pengajian ini, ayo dibiasakan. Sekecil apapun kita pahami. Dalam kesendirian kita itu loh, Bu. Kalau sudah banyak orang kan nggak perlu kita tampak-tampakkan. Dalam kesendirian kita. Terus Allah mengingatkan lagi, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Coba. Apakah kamu tidak melihat, hai manusia, air yang kau minum setiap hari? Antum alzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamu yang nurunkan atau aku, kata Allah. Suruh nyamuk suruh melihat, lalat suruh melihat. Coba ada hadis yang mengatakan kalau ada makananmu, minumanmu kena lalat, maka benamkan lalat itu langsung. Misalnya ada teh begini ya, ada lalat seret, langsung benamkan, seret baru angkat. Karena satu sayap itu ada racun dan satu sayap itu ada penawarnya. Itu kalau nggak yang beritahu Rasul kan nggak tahu kita. Iya lalat dicotek naik, padahal penawarnya masih belum masuk. Kalau saya langsung tuh, kadang-kadang tak bisa lala bisa. Vitamin nih. Enak Ibu, sama Allah itu enak. Sama Rasul itu enak. Aturannya jelas. Mengatur alam semesta. Ada berita itu orang Cina dari rumahnya Citasari. Jadi beritanya itu kan tewas di depan suaminya. Tewas di depan suaminya. Orang dua ini kerjanya di Perak sana. Di pergudangan Perak sana. Cina. Suami istri Cina. Biasanya bareng. Berangkatnya itu bareng. Nah, nggak tahu hari itu istrinya ini buru-buru pamit sama suaminya, Pak, mama duluan. Ya sudah, duluan, nanti mama nyusul. Duluan. Pas di daerah menjelang Tandes sini, tol Tandes sini, Dupak sini kan ada tronton itu parkir. Dan Cina perempuan ini nyalip sebelah kiri. Tidak nututi, ada tronton ditabrak dari belakang. Sudah hancur. Suaminya kan nyusul. Jadi hancurnya itu di depan suaminya. La haula wala quwwata illa billah. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Yang ngatur siapa? Yang ngatur itu Allah. Dulu daerah saya ini kan senang, Bu, tiba cerita ini. Kalau Ibu ngaji nggak pakai cerita, nggak seru. Jadi dulu itu ada tukang becak. Julukannya Abah Perkutut. Mungkin daerah sana, Bu, ya, daerah Girian sana, Bu. Tapi sudah lama dulu. Cara Allah itu mengubah nasib seseorang itu apa, Pak?
juluki apa perkutut. Jadi dia itu becak, sepi, tidur. Tiba-tiba dimencoloknya berkutut becaknya. Sudah, ternyata itu kan lomba, menangan, juara sudah, diincar orang. Sampai terakhir ditawar, zaman dulu ya ditawar itu 500 miliar. Manuk itu ditawar. Ya Allah, kalau orang bilang wah kenceng, tapi kan namanya hobi. Akhirnya dikasih, dirubah, rumahnya dibangun, dijual itu. Becaknya jadi monumen. Di atas genteng itu di becaknya itu. Hanya karena kemencolokan perkutut, manuk. Subhanallah, beda lagi. Kemarin rumah saya kalau bon manuk, ayo berperkutut, tak karo bojoku, jano ae. Bek koyo apa perkutut itu. Ternyata sampai saiki ya biasa-biasa. Kalau saya kenyang. Malah torong ngono pakangan. Coba ibu tahu. Ada yang dirubah nasib gara-gara juara baca Quran. Ada yang begini, ada yang begitu, masya Allah, masya Allah. Dari situ kalau orang tidak bisa melihat kebesaran Allah, terus dia zalim, amat sangat zalim. Itu namanya roh yang mengatur segala sesuatu. Dan aturan Allah itu detail sekali. Nah yang diatur Allah apa? Al-alamin, alam semesta. Alam semesta itu menggunakan apa? Menggunakan jamak. Alamin itu jamak. Alam. Kalau satu hanya alam saja. Berarti alam apa yang diatur sama Allah? Semua alam. Nah alam itu ada dua ibu secara umum. Pertama alam yang nampak dan alam yang tidak nampak. Alam yang nampak itu namanya alam hadir. Alam yang tidak nampak itu alam ghaib. Itu diatur sama Allah. Termasuk di dalam lautan. Saya, masya Allah ibu, apa namanya? Kan ada di mana, di negara mana itu ada seorang itu yang hidupnya bersama dengan macan, harimau. Dia tidak pernah bergaul sama manusia. Dia itu bergaulnya sama harimau. Jadi harimau itu diciumi di perut, ya gak dicokat itu. Luar biasa itu. Kalau saya kan sama kucing, bukan harimau. Terus ada tadi settingan sama ular kobra, hidupnya itu bersama ular kobra. Jadi judulnya itu manusia-manusia aneh. Kita merasa aneh, kenapa? Karena ukurannya kita ibu. Tapi kalau Allah mengendaki tidak ada aneh, tidak ada ajaib. Dulu itu ada di acara zaman dulu kita kecil ibu, namanya aneh tapi nyata, atau langka tapi nyata. Ibu masih menang itu? Sudah tua berarti sekarang. TV yang masih hitam putih dulu ya bu ya. Ya. Kadang-kadang di kampung itu yang punya TV cuma satu, diputar tiap malam Jumat. Jadi kayak nonton bioskop itu bu, TV-nya 14 in hitam putih, yang nonton sak kampung. Baru menudang buyar. Alam ghaib, alam nampak, semua diatur sama Allah. Jadi jangan sok kita yang mengatur. Jangan sok kita yang tahu. Kita ini sebatas menyandarkan diri kita kepada zat yang maha mengatur, zat yang maha tahu. Itulah intisari dari alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mulai hamdu, lillah, rob, sampai kepada alamin. Baik, saya kira ini keterangannya. Selanjutnya kita kembangkan dengan dialog atau diskusi. Dapat apa beliau? Gula. Terus yang hadir absen dapat apa itu Pak? Pamit apa itu? Iya. Masker. Masker sama Berarti ini pertanyaan dulu apa bertanya dulu? Yang hadiah itu yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan? Oh, bukan bertanya. Baik, saya kasih pertanyaan ya. Pertanyaan ini tergolong pertanyaan kubur.
Marabuka. Ibu, ayat yang kita bahas tadi ada satu kalimat yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai zikir pagi dan sore. Sebutkan keterangan Nabi tentang keutamaan membacanya, berapa kali dan apa keutamaannya. Silakan kita. Ini Bu Isman. Oh ya Allah, Mas pakai masker saya. Kelihatan udah 10 tahun Bu. Iya. Dibacakan setiap pagi 100 kali. Iya. Sore 100 kali. Iya. Apa fadilahnya? Bersedekah tidak perang. Iya, bersedekah 100 kuda perang. Bagus, barakallahu fiik. Istrinya Bu Isman ya. Ya Allah, dapat bulan. Ya, baik. Saya kira semua juga tahu ya. Cuman tadi yang beliau yang angkat tangan terlebih dahulu. Ada berapa itu Bu Lia? 4. Tadi saya mengajukan satu pertanyaan. Iya, tinggal 3. Baik, ibu-ibu sekalian, kata pujian itu ada kata hamdu. Kenapa ada kata al di sana? Alhamdu. Apa yang dimaksud alhamdu? Al itu apa? Silahkan yang belum. Kalau hamdu kan pujian, ya silakan Bunda. Hanya, betul sekali. Segala atau hanya meniadakan yang lain, bahwa yang dipuji itu hanya Allah. Oke, ya Allah. Baik, berikutnya kata-kata Rabb ya, Rabb. Ya sudah dikasih itu. Rabb itu mengatur ya. Sudah terlanjur dijawab ya. Ibu-ibu, di situ ada alamin yang berbentuk jamak. Artinya alam itu nggak satu. Alam apa saja itu kira-kira? Ayo Bunda. Alam nampak. Iya, sudah. Yang jawab 2 boleh nggak coba langsung hadiah? Tinggal berapa? Tinggal 1. Oh, yang ini yang sesuai daftar hadir yang Oh ya, nanti menyusul. Atau dibagi gulanya 1 kilo 1 kilo. Oh, iya. Ibu dapat dari mana? Dapat hadiah? Sudah dapat hadiah? Enggak sih, hadir yang pertama ada hadir pertama bukan. Oh iya, masya Allah, berbagi ya. Iya tangga. Berbagi, masya Allah. Pahalanya seperti kuda perang. Baik, saya kira pertanyaan sudah. Sekarang bertanya. Yang jawab aku Iya. Iya sudah. Menjawab semua ya. Boleh ya, besok itu doblesnya 30-40 gitu loh. Kalau bisa lebih dari pesertanya ini. Jadi bisa dibawa pulang. Monggo kalau ada yang bertanya. Sebelum saya doa, mungkin ada yang ditanyakan tentang ini atau tentang yang lain. Silakan. Apa Bu? Kematian. Iya. Ya, kalau enggak
bakal meninggal dunia ya. Iya. Keluarga juga menyerahkan bilang, terus saya tuh bingung. Iya. Terus? Karena saya otomatis saya bingung ke saya soal tidak sama suami. Saya tapi nangis terus gitu. Iya. Akhirnya keputusannya apa? Saya jatuh. Hah? Apa? Karena darah kan belum tentu darah itu belum tentu menyembuhkan gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya iya bukan pasrah saya nangis tuh bingung antara tapi saya yakin sudah. Iya, iya. Keyakinan saya itu nah itu kan membuat saya tuh kayak Iya, dilema. Ya. sampai sekarang kayak ada perasaan Kesalah gitu ya. Itu kan sama dengan doa ya Bu ya. Orang yang sudah parah itu doanya dua. Ya Allah, jika memang ada kesempatan hidup, percepat kesembuhannya. Tapi jika memang sudah mati, percepat kematian. Itu kan doa itu kan sama dengan perilaku sebenarnya. Sama dengan perilaku. Orang mati itu bukan sesuatu yang mati itu kan melepaskan bebannya juga. Ketika ibu saya sudah lama sakit, saya doanya tiap hari, ya Allah kalau memang cepat cepat. Kalau enggak, percepat sembuhnya. Pilihannya cuma dua. Saya yakin tidak ada satupun anak yang merelakan orang tuanya meninggal. Tapi dengan melepaskan itu juga melepaskan beban. Karena harapan hidupnya tipis. Jadi meninggal itu sebuah keputusan yang terbaik. Tidak ada indikasi kemudian penyebab meninggalnya itu ini. Tidak ada penyebab meninggal, tidak ada. Saya kira keluarga juga memutuskan dengan keputusan yang sangat bijak bahwa mendoakan meninggalnya orang tua itu juga melepaskan bebannya. Kalau saya dalam posisi itu ya sama, pasti mengambil keputusan seperti itu dengan harapan orang tua ini setelah meninggal sudah tidak ada beban lagi, sudah lepas lagi. Jadi tidak ada masalah. Dan seharusnya seperti itu. Karena kita berpikirnya kan berpikir manusia Bu. Dan melihat kondisi prosentase kesembuhan itu sekian persen kan harapannya tipis sekali. Jadi keputusan itu diambil. Saya pernah mengalami kasus. Kalau ini memang tidak boleh Ibu, karena baru lahir. Jadi ada kawan, istrinya itu hamil, melahirkan itu. Waktu di OSG itu memang ada hal-hal yang kurang wajar gitu. Tapi anak ini sempurna sebenarnya, fisiknya sempurna, tapi kurang wajar. Nah, kebetulan saya mendampingi juga waktu di rumah sakit Dr. Sutomo itu. Ternyata lahir itu anak ini tidak berbentuk manusia, tidak ada bentuknya. Mata ini tidak ada, telinga ini tidak ada, semua itu kayak bundar, kayak makhluk apa gitu. Dokternya menawarkan, Pak, gimana? Mau disuntik mati atau bagaimana? Karena tidak ada harapan, operasi berapa persen tidak bisa mengembalikan ini. Tapi ada nyawanya itu, ada nyawanya. Terus dia bertanya, ya apa nih Gus? Nah, saya Gus, pertahankan Mas. Tapi aku gak bisa ya, pertahankan. Saya yang minta mempertahankan. Beda kan kasusnya. Ini kan masih banyak, masa depannya masih bisa berubah menurut saya. Kalau orang tua yang sudah sepuh, yang sakit kronis itu kan memang enggak. Kalau lah sembuh itu kan sorong loh, orang tua itu sorong. Pertahankan. Akhirnya nurut dipertahankan. Terus qadar Allah itu dapat bantuan dari Australia untuk operasinya, dibawa ke sana selama 7 bulan. Akhirnya pulang itu sudah bisa berbentuk manusia, tapi ya tetap nggak normal. Jadi masih bisa bentuk nyubles kupingnya, terus noto ininya dioperasi dipermak total. Itu biayanya kalau pakai rupiah itu sudah di atas 5 miliar, tapi ditanggung oleh yayasan sosial di Australia.
Sekarang ya sudah, tapi ya tetap tidak normal. Tapi anaknya nggak nakal, nggak ngudo gitu, pinter. Otaknya ini berfungsi, cuma nggak bisa ngomong, tapi dia bisa tersenyum, bisa ekspresi, bisa jadi penghibur orang tuanya, lucu kan? Ya kurota ayun tadi, tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa apa. Jadi dokter itu bahkan ini tidak bisa diteruskan, mau disuntik. Ya ada medis itu keputusan itu ada, keputusan medis seperti itu ada. Cuman pertimbangan saya kan ini baru lahir bagi saya, mungkin ada bisa kesempatan atau apa. Jadi maksudnya itu tangannya kakinya ada Bu, yang itu mukanya nih yang nggak beres. Karena sindrom apa, penyakit apa. Itu selalu memutuskan itu. Sama dengan keputusan apa, memotong kakinya, kemudian. Jadi kita itu sayang kepada seseorang, orang tua itu dua. Pertama, ketika dia sakit, sembuh atau meninggal, itu kebaikan bagi dia. Nah, waktu itu ketika ibu saya begitu sakitnya itu sudah 3 tahun, saya bilang, ya Allah, sudah ya Allah, kami ikhlas anak-anaknya ini, biar ibu kembali saja. Saya mengatakan seperti itu bukan menginginkan ibu saya cepat meninggal, masa anaknya, tapi justru menginginkan bahwa ibu terlepas dari beban sakit itu. Dan itu no problem. Sudah, gitu ya. Jadi harus tenang sekarang, tidak ada masalah. Insya Allah ibu mendapatkan kemuliaan di sana. Ada cerita ini, boleh ya ada cerita ya. Nah, ini cerita yang merasa berdosa tadi. Ada istri itu cerewetnya luar biasa. Cerewetnya luar biasa. Bukan cerewet, cerewet. Setiap hari itu memaki-maki suaminya. Suaminya ini sabar. Ini yang senyum-senyum kelihatannya kok sama dengan seperti itu gitu. Suatu ketika Bu, kan mau berangkat ke kerja itu dimaki-maki dulu, diceladu dulu. Suatu ketika mau kerja diceladu, keluar dari habis diceladu keluar pagar, naik motor ketobrak mobilnya, jatuh meninggal. Itu langsung mau nangis Bu, merasa bersalah. Saya itu sampai datang, saya gimana Pak Ustadz, saya itu merasa bersalah, saya kan akan membunuh suami. Enggak Ibu, saya yakin Ibu, jahat-jahatnya Ibu enggak mungkin pengen celaka suami. Tapi saya kan setiap hari nyelatu cerewet. Kalau nyelatu cerewet itu kan sifatnya Ibu, karakter. Tapi enggak sampai kemudian sengaja membunuh, enggak. Terus bagaimana saya mau menebusnya Pak Ustadz? Tidak pakai menebus, ya doakan setiap sholat supaya suami diampuni dosanya. Kemudian saya tidak menikah lagi loh Pak Ustadz, aku gak ngongkon. Kenapa nih tawa-tawa nih? Sudah. Tapi saya merasa berdosa. Ya, caranya begini Bu. Sudah, setiap sholat doakan suami. Kalau ada kelebihan rezeki, sedekahlah untuk suami. Dan 3, tolong camkan baik-baik, jangan cerewet lagi. Ini merupakan shock terapi Ibu supaya berhenti dari sifat cerewet. Pak Ustadz, saya berjanji tidak akan cerewet lagi. Ya kalau dicereweti hanya ini. Kemarin kan ada suami. Bahkan Ibu, sekalipun ada orang nabrak tidak sengaja, itu tidak dosa. Sampai orangnya meninggal tidak dosa. Cuman memang dalam syariat fikih harus membayar kafarah, bayar denda. Tapi kalau ahli warisnya memaafkan, ini tidak bayar. Pembunuhan yang mendapatkan dosa besar itu yang direncanakan, yang disengaja itu. Ada ayat-ayat tentang kematian karena dibunuh itu. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'ah. Tidaklah seorang mukmin itu dicatat sebagai dosa membunuh kalau dia membunuh karena kesalahan, ya nabrak segala macam itu, atau apapun lah, main-mainan apa terus kena orang terus dia mati, tidak ada. Itu dimaafkan, semuanya dimaafkan. Ya, begitu ya Bu ya. Baik, yang terakhir mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup doa. Cukup?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus